Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih-solihah? Semoga tetap sehat, semangat, walaupun sampai saat ini kita masih belajar di rumah ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, solih-solihah, setiap Senin kita selalu melaksanakan upacara. Dan biasanya di tengah-tengah upacara, pembina upacara memberikan amanat. Nah, amanat ini yang sering kita sebut dengan pidato. Sesuai topik pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang pidato. Baik, dalam pembelajaran hari ini, kita akan mengetahui apa itu pidato, tujuan pidato, metode pidato, jenis-jenis pidato, dan hal-hal yang harus diperhatikan saat berpidato. Nah, apa sih pidato itu? Baik, pidato adalah ucapan dengan susunan yang baik yang disampaikan kepada orang banyak. Dalam berpidato, biasanya pembawa pidato memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Misalnya, para pembawa pidato ingin mempengaruhi orang banyak untuk mengikuti kemauan pembawa pidato dengan sukarela. Ada juga pembawa pidato yang ingin menyampaikan informasi. Selain itu juga, tujuan pidato adalah ingin membuat orang senang dengan isi pidatonya. Biasanya di sini para pembawa pidato menyelipkan kata-kata yang menghibur di dalam pidatonya. Ada banyak cara atau metode dalam berpidato. Yang pertama adalah metode menghafal, yaitu menyiapkan teks terlebih dahulu dan kemudian menghafalkannya. Jadi ketika mulai berpidato, kita tidak lagi membawa teks, melainkan sudah menghafalkannya. Yang kedua adalah metode serta-merta, di mana dalam pidato ini tidak ada persiapan sama sekali, tidak ada naskah. Jadi para pembawa pidato langsung menyampaikan isi pidatonya hanya dengan mengandalkan wawasan dan pengalamannya saja. Biasanya pidato serta-merta ini digunakan dalam keadaan darurat. Kemudian yang ketiga adalah metode naskah, yaitu menyiapkan naskah dan menyampaikan isi pidato dengan membaca naskah tersebut. Biasanya pidato ini digunakan dalam pidato-pidato resmi. Nah, solih-solihah, untuk jenis-jenis pidato sebenarnya ada banyak jenisnya. Bu Guru berikan beberapa contohnya ya. Ada pidato persuasif, informatif, dan rekreatif. Untuk lebih lengkapnya kalian dapat membaca di buku 6G halaman 20-21. Selanjutnya, dalam penyampaian pidato ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pembawa pidato harus mengetahui wawasan para pendengarnya. Misalnya kita akan berpidato di depan anak-anak kelas 1. Nah, bahasa yang kita gunakan harus bahasa yang dipahami oleh anak kelas 1. Tidak mungkin kita menggunakan bahasa yang sulit-sulit sehingga anak kelas 1 itu tidak paham dengan maksud dari isi pidato tersebut. Kemudian yang kedua, hal yang harus diperhatikan adalah mengetahui durasi atau lama waktunya berpidato. Jika kita memiliki waktu pidato yang lama, kita dapat menjabarkan isi pidato secara rinci. Namun, jika waktunya hanya sedikit atau sebentar, kita dapat mempersingkat isi pidato kita. Yang ketiga, mengetahui jenis pidato dan tema acara. Misalnya kita akan berpidato saat memperingati hari keagamaan, maka isi pidato yang akan disampaikan harus berkaitan dengan agama. Begitu juga jika kita akan berpidato pada hari kemerdekaan, maka isi pidatonya berkaitan dengan kemerdekaan, perjuangan para pahlawan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam berpidato adalah menyiapkan bahan dan perlengkapan, misalkan menyiapkan naskah pidato. Nah, solih-solihah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.